Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kali ini bertemu lagi bersama saya, Faro Gandhi, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Tangerang, mahasiswa kelas 6A, P2K. Kali ini masih dalam pelajaran tugas Etika Profesi dan Berorganisasi. Materi kali ini adalah makalah ketiga dari judul Etika Profesional Seorang IT. Oke, makalah ini disusun oleh Sinta Insyani, Aldi Prihandoko, dan Cinta Istiana. Oke, ini adalah makalah yang ketiga ya. Nah, kita masuk ke materi pembelajaran. Yang pertama, karakteristik yang membedakan seorang profesional dari jenis pekerjaan lainnya dan menjelaskan mengapa pekerjaan IT digolongkan sebagai seorang profesional. Yang kedua, hubungan yang harus dikelola oleh pekerja IT dan isu etika apa yang dapat ditimbulkan dari setiap hubungan tersebut. Yang ketiga, bagaimana kode etik, organisasi profesional, sertifikasi, dan lisensi dapat mempengaruhi kelakuan beretika dari profesional seorang IT. Tujuan pembelajaran ini adalah memahami isu etika yang dihadapi oleh profesional dan pengguna TI, termasuk organisasi profesi SI atau TI, beserta dengan kode etik yang menyertainya. Aktivitas pembelajaran: presentasi etika profesional IT, presentasi poin 10 asosiasi terkait IT di Indonesia, kemudian kuis tentang etika profesional IT. Profesi itu mempunyai makna janji untuk memenuhi kewajiban melakukan suatu tugas khusus secara tetap permanen. Oleh karena itu, profesi merupakan sebuah pekerjaan yang membutuhkan pelatihan penguasaan terhadap suatu pengetahuan khusus untuk memenuhi kewajibannya dalam melakukan suatu tugas khusus. Profesional, mungkin kita sering di setiap hari, mau di lokasi kerja, mau di lokasi kampus, atau di sekitar kita ada bahasa penyebutan profesional. Kita harus tahu profesional itu apa. Nah, di materi ini sudah dijelaskan, profesional itu ialah seseorang yang memiliki pekerjaan atau profesi, kemudian ia hidup dengan mengandalkan keahlian tinggi yang dimilikinya. Jadi, dia benar-benar memanfaatkan profesi atau keahlian yang dimilikinya untuk benar-benar hidupnya tuh benar-benar diarahkan ke situ. Gitu. Nah, apakah IT worker seorang profesional? Iya, tentu. Karena orang yang melakukan pekerjaan dengan menggunakan keahlian yang didapat dari pelatihan, penguasaan serta pengetahuan khusus adalah seorang profesional. Jadi seorang IT worker sudah pasti dia adalah seorang profesional. Karena untuk menjadi seorang IT, dia harus belajar, dia harus mempunyai kemampuan dan keahlian khusus. Hubungan yang dijalankan pekerja IT. Oke. Hubungan pekerja IT dengan pemberi kerja. Hubungan antara pekerja IT dengan pemberi kerja dimulai bahkan sebelum pekerja tersebut mulai bekerja. Sebelum mulai bekerja, barangkali mereka telah membicarakan hal yang menyangkut pekerjaan, seperti tanggung jawab pekerjaan, dress code, lokasi pekerjaan, gaji, dan sebagainya. Kemudian, hubungan pekerja IT dengan klien. Kemudian ada hubungan pekerjaan IT dengan pemasok, hubungan IT dengan profesional lainnya, hubungan pekerjaan IT dengan IT. Nah, ini gimana sih maksudnya? Pekerja IT itu bertugas untuk memahami dan fasilitasi setiap kebutuhan dari penggunanya. Selain itu, pekerja IT juga harus menciptakan lingkungan yang mendukung perilaku etis untuk mencegah hal yang sifatnya pembajakan perangkat lunak dan meminimalisir penggunaan sumber daya serta informasi yang disalahgunakan. Organisasi profesional IT atau IAAA atau Institute of Electrical and Electronic Engineer. Itu apa sih? Merupakan organisasi internasional. Jadi suatu organisasi internasional yang anggotanya adalah para insinyur dengan tujuan untuk mengembangkan teknologi. Peran dari organisasi ini adalah mengembangkan standar-standar dan ikut serta dalam usaha mempercepat teknologi-teknologi baru
dalam bidang industri, engineering yang meliputi telekomunikasi, jaringan komputer, kelistrikan, antariksa, dan elektronika. IEA di Indonesia dikenal dengan IAAA, Indonesia Section, yang berada pada region 10 atau Asia Pasifik. Kemudian ada ICM, Association for Computing Machinery. Kemudian ada ITP, kemudian ada PMI, kemudian ada SANS. Nah, poin selanjutnya kita bahas sertifikasi IT. Apa itu sertifikasi? Sertifikasi itu adalah suatu penetapan yang diberikan oleh suatu organisasi profesional terhadap seorang untuk menunjukkan bahwa orang tersebut mampu untuk melakukan suatu pekerjaan atau tugas yang spesifik. Biasanya ketika kita mendengar sertifikasi, biasanya ada juga lisensi. Lisensi itu apa sih? Lisensi itu secara umum dapat diartikan pemberian izin, jadi izinnya gitu. Hal ini termasuk dalam sebuah perjanjian. Definisi lainnya, pemberian izin dari pemilik barang Indonesia kepada pihak yang menerima lisensi untuk menggunakan barang yang dilisensikan. Kemudian ada vendor base. Nah, ini contoh sertifikasi vendor base. Microsoft sertifikasi profesional, itu di bidang operasi sistem software aplikasi. Syaratnya, sertifikasi dasar mengambil ujian operasi sistem software aplikasi. Ini udah tertera contoh-contohnya. Kemudian ada vendor netral. Vendor netral ini bersertifikasi dirilis oleh suatu badan atau organisasi yang tidak terikat vendor manapun. Jadi dia benar-benar berdiri sendiri. Kemudian BNSP dan kalian IT. Apa BNSP? BNSP adalah Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Merupakan badan nasional yang bertanggung jawab langsung pada Presiden. Pembentuk BNSP berperan sebagai bagian terorganisasi dari pembangunan sistem kelembagaan dengan paradigma yang sudah diperbarui demi memajukan SDM dengan basis kompetisi. Oke, kemudian ada SKKNI, Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia terkait IT. Nah, itu adalah beberapa materi yang ada di sini, materi yang udah ada di makalah yang dibawakan oleh teman-teman kita terkait etika profesional IT. Jadi ketika kita bekerja dimanapun, khususnya ini diangkat di bidang IT, jadi kita tetap harus mengutamakan etika dalam melakukan pekerjaan tersebut dimanapun kita berada, baik dengan klien, baik antara pekerja IT dengan IT, baik pun IT dengan masyarakat luas. Karena apa? Semuanya seperti kita back di materi kedua dan pertama sebelum ini, bahwa memang etika ada hukum, ada moralnya. Jadi kita seorang yang berpendidikan lebih harusnya bisa mengutamakan dan mengedepankan aspek-aspek tersebut. Menurutku ini aja udah cukup. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Aku akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.